Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan PGM sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini. Di sini kita nantinya akan membahas tentang pelaporan SPT PPh Pasal 21 orang pribadi dengan formulir 1770S dan 1770SS. Nah, untuk pembahasan pertama itu adalah bagaimana cara login ke DJP online ya. Dan kedua nanti ada tambahan tentang cara validasi NIK menjadi NPWP yang sudah ada aturannya ya dari DJP. Oke, untuk yang pertama adalah untuk cara loginnya. Cara loginnya yang pertama adalah buka situs www.pajak.go.id. Nanti tampilannya ada di layar sebelah kanan seperti ini ya untuk loginnya. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah NPWP, KTP, dan bukti potong yang sudah dibagikan kemarin, serta tambahannya adalah KK untuk pemutahiran data lain pendukung lainnya ya. Nah, untuk yang pertama adalah untuk login. Untuk loginnya silahkan memasukkan nomor NIK atau NPWP. Nah, di sini jika sudah pernah melakukan validasi NIK, itu kita bisa untuk loginnya bisa masuk menggunakan nomor NIK. Jika belum, silahkan masuk menggunakan nomor NPWP Bapak Ibu sekalian ya. Nanti silahkan dimasukkan juga kata sandinya dan juga kode keamanan. Jika sudah, silahkan untuk klik login. Nah, nanti untuk tampilannya setelah klik login akan tampil seperti di layar ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertama-tama kita diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan validasi NIK. Karena menurut Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 serta aturan turunannya di PMK nomor 112 tahun 2022, kita diwajibkan untuk validasi NIK dan pemutahiran data lainnya. Untuk validasi NIK sendiri, itu silahkan klik ubah profil ya. Nah, nanti tampilannya setelah ubah profil, itu tampilannya seperti ini, ada data utama. Nah, sebagai contoh di sini kebetulan sudah valid ya, Bapak Ibu semuanya. Eh, Jika nanti ada yang belum valid, itu di tulisan valid ini akan berubah menjadi perlu dimutahirkan. Nah, yang perlu dilakukan adalah dengan memasukkan nomor NIK Bapak Ibu sekalian di kolom yang berwarna hijau ini ya. Jadi nanti silakan dimasukkan, kemudian silakan klik validasi, nanti akan muncul perintah selanjutnya, silakan diklik OK. Nanti otomatis akan muncul status validitasnya sudah valid. Ini untuk validasi NIK. Validasi ini itu bisa dilakukan sebelum tanggal 31 Maret 2023 saat kita akan melaporkan SPT PPh pasal 21 kita. Oke, untuk selanjutnya yang perlu divalidasi adalah tentang pemutahiran data lainnya. Nah, di sini data lainnya itu adalah nomor handphone dan alamat email ya. Ini diharapkan nomor HP dan alamat email adalah yang aktif karena ini untuk konfirmasi dari DJP tentang kode verifikasi kita saat kita akan melaporkan SPT dan juga untuk penerimaan BPE kita, bukti penerimaan elektronik bahwa SPT kita sudah dilaporkan. Nah, ini jika tidak ada perubahan di kolom yang warna hijau ini, mungkin bisa langsung dilewati. Tapi jika ada perubahan, ya silahkan dirubah terlebih dahulu, kemudian klik ubah profil. Dan untuk selanjutnya adalah di data KLU ya. Data KLU ini adalah klasifikasi lapangan usaha. Nah, kebetulan contoh yang di sini adalah pegawai swasta karena kita bekerja di PT PGM ya. Jadi nanti kita pilihnya adalah yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Mohon maaf. eh, jadi nanti di KLU ini saya ulangi ya, kita pilih yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Nanti kita pilihnya adalah kode KLU yang 96304 pegawai swasta. Nah, namun jika Bapak Ibu sekalian memang ada tambahan,
penghasilan dari kegiatan usaha yang lain, seperti contohnya kegiatan usaha ini, pekerjaan bebas, silakan dicentang dan dipilih kode KLU yang mendekati dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Nanti jika sudah, silakan klik ubah profil. Untuk data KLU mungkin seperti ini. Kemudian kita perlu yang terakhir adalah anggota keluarga. Nah, di sini pemutahiran anggota keluarga itu adalah mengacu pada kartu keluarga. Jadi kita harus harus dulu pegang kakaknya untuk mengetahui nomor kakak tersebut ya. Nah, di sini contoh yang di sini itu kebetulan statusnya belum valid karena memang belum saya masukkan kode nomor kakaknya. Jadi nanti untuk pengisiannya silahkan klik menu edit di sini ya, bagian yang sini. Nanti akan diarahkan ke formulir untuk pengisiannya. Nanti tinggal memasukkan nomor kakaknya. Nanti tinggal divalidasi. Mungkin untuk update validasi NIK dan pemutiran anggota keluarga sampai di sini ya. Kita langsung ke pembahasan utama, yaitu pelaporan SPT PPh 21 orang pribadi. Nah, untuk pelaporan sendiri nantinya akan ada yang akan kita bahas adalah dua formulir ya, formulir 1770S dan formulir 1770SS. Di mana formulir 1770S adalah penghasilan bruto yang lebih dari 60 juta, sedangkan 1770SS adalah penghasilan bruto kurang dari 60 juta. Ini bisa dilihat di mana penghasilan bruto ini. Penghasilan bruto ini bisa dilihat di formulir 17A1 yang sudah dibagikan Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat di poin nomor 8 bagian B rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk contoh yang di sini itu ada pertanyaan. Ini adalah pertanyaan untuk pemilihan formulir saat kita melakukan e-filing pelaporannya. Jadi nanti akan muncul apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Jika nanti kita pilih ya, kita akan diarahkan ke formulir 1770SS. Tapi jika kita memilih tidak, nanti akan langsung diarahkan ke formulir 1770S. Jadi begitu. Sekarang kita mulai pembahasan kedua mengenai pelaporan SPT 1770S, di mana penghasilan brutonya adalah lebih dari 60 juta. Eh, Oke, untuk sekarang tampilan layar utamanya adalah tadi kita waktu masuk pertama adalah profil ya, di mana kita merubah, memvalidasi NIK terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk lapor, di bagian atas ini Bapak Ibu semua silakan dipilih yang lapor. Jadi diklik lapor, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan kita akan pilih yang e-filing. Nah, nanti di e-filing ini kita di atas itu ada tulisan arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Nah, untuk pelaporannya kita pilih yang buat SPT. Nanti akan muncul formulir SPT seperti yang ada di layar. Ini untuk pertanyaannya nantinya akan keluarnya akan satu persatu ya. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah yang sudah terjawab semua. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena kita bekerja di satu pemberi kerja di eh, PT PGM, kita pilih yang tidak. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Di sini dipilih tidak. Kemudian untuk poin ketiga, ini yang pertanyaan pamungkasnya adalah untuk menentukan formulir yang akan kita gunakan, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ini pilih tidak ya, ini panduannya untuk lihatnya adalah di formulir A1 poin 8 ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung diarahkan Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, ini kita pilih yang dengan bentuk formulir. Jika sudah, silahkan klik yang SPT 1770S dengan formulir. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita sudah Yang masuk ke itu Zoom SPT. Masa Bu? masuk ke pengisian data halaman pertama dari 5 halaman. Jadi nanti kita akan mengisi sebanyak 5 halaman ya.
Jadi untuk halaman pertama, untuk data formulir, tahun pajaknya diisi tahun 2022. Untuk status SPT-nya, statusnya normal, kemudian klik selanjutnya. Nah, saat kita mengklik selanjutnya, nanti akan muncul informasi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Ini dipilih yang ya, saya akan gunakan data tersebut. Kemudian selanjutnya klik OK. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Ini SPT 1770S lampiran 2. Ini sudah masuk ke halaman kedua. Nanti pengisiannya ada bagian A, B, C, dan D. Yang perlu kita perhatikan adalah nanti bagian B, C, dan D. Untuk bagian A ini biasanya eh, jarang sekali terjadi karena ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Apa itu yang bersifat final? Itu contohnya jika kita menyewakan tanah dan bangunan, biasanya itu nanti bisa dimasukkan di bagian A. Tapi kita sekarang fokusnya ke bagian B, C, dan D. Nah, di sini di bagian B untuk harta pada akhir tahun itu silakan diklik harta pada SPT tahun lalu. Nanti di sini akan muncul secara otomatis harta kita yang sebelumnya akan ditampilkan di sini. Itu bisa dirubah, bisa diedit untuk tahun-tahun perolehannya. Mungkin ada penambahan ya, silakan diklik yang tambah ya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada formulirnya adalah harta baru dengan rincian kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Nah, ini kebetulan contohnya adalah tabungan. Nah, untuk kode sendiri, kode harta sendiri itu ada banyak. Jadi nanti bisa disesuaikan harta apa saja yang ingin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua masukkan. Jadi nanti kalau di sini contohnya kan ada Bank BCA, tahun perolehannya adalah 2022. Ini saldo per akhir tahun 2022. Ini contohnya saya masukkan 25 juta. Ya sebenarnya nggak sebanyak ini juga sih. Jika sudah nanti keterangannya coba diisi simpanan atau tabungan. Setelah itu klik simpan. Jika sudah nanti akan muncul di bagian bawahnya sini nanti Bapak Ibu ya. Ini kebetulan tidak saya tampilkan. Dan saran saya untuk pengisian harta itu wajib diisikan. Karena kan tidak mungkin kalau kita tidak memiliki harta. Karena paling tidak tabungan, uang tunai, kendaraan itu harus dimasukkan. Karena nanti kalau tidak dimasukkan, itu kita tidak akan bisa lanjut ke formulir ke halaman berikutnya. Dan juga sebagai informasi, sebenarnya DJP sendiri itu sudah bisa melacak harta kita. Jadi sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik melaporkan, hanya melaporkan, tidak ada pajaknya lagi, hanya melaporkan saja untuk kepatuhan kita saja. Oke, dari bagian B kita lanjut ke bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun. Ini jika ada hutang di tahun lalu ya silakan diklik hutang pada SPT tahun lalu nanti akan muncul. Jika belum atau baru tahun ini ada memiliki hutang, silakan klik tambah. Di sini tampilannya nanti akan seperti ini ya. Akan ada hutang baru, kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjam, dan jumlahnya berapa. Untuk pengisiannya, sebagai contoh ini kita masukkan adalah kode 101 utang bank. Ini nama pemberinya adalah Bank BTN untuk KPR. Alamat pemberinya adalah di Gresik. Tahun peminjamannya diisi tahun peminjaman Bapak Ibu ya. Bisa 2021, 2022. Kalau memang tahun ini ya 2022. Nanti jumlahnya disesuaikan dengan utang yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Oh, maaf. Nah, nanti akan muncul yang di bagian bawah sini ya. Untuk yang terakhir, untuk di halaman kedua ini adalah bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini ini bisa diisikan sesuai dengan status atau jumlah tanggungan keluarga yang Bapak Ibu tanggung ya. Jadi bisa dilihat di formulir A1-nya yang di bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, di poin nomor 6 itu ada status atau jumlah tanggungan keluarga.
Nanti ada K0, K1, K2 maupun TK. Jadi kalau misalkan nanti di formulir A1-nya adalah TK, di sini tidak perlu diisi. Namun jika ada K0 atau K1, K2, silakan dimasukkan daftar tanggungannya ya. Nanti diisikan di sini nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, itu seperti itu. Oke, untuk halaman kedua sudah selesai, lanjut ke halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ini nantinya kita akan fokus ke bagian C, daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini di bagian A dan bagian B, ini bisa diisikan, bisa tidak, karena kemungkinan besar ini jarang sekali diisikan ya. Mungkin contohnya seperti ini ya. Di bagian A nanti itu ada penghasilan neto dalam negeri, layar sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini nanti ada bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau dan penghasilan lain. Ini bisa diisikan, misalnya contohnya sewa. Jika Bapak Ibu melakukan kegiatan sewa menyewa kendaraan, itu bisa dimasukkan di sini ya untuk penghasilan sewanya. Namun perlu diperhatikan, jika nantinya kita akan mengisi di bagian A ini untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, kemungkinan nanti di SPT Bapak Ibu akan timbul kurang bayar. Yang perlu diperhatikan eh, itu ya. Kemudian lanjut ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada satu bantuan, sumbangan, hibah, dua warisan, tiga bagian laba, empat klaim, dan lima beasiswa. Dan keenam adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini biasanya kan kita mungkin ada yang menerima hibah atau warisan bisa dimasukkan di sini ya. Ini bukan termasuk objek pajak, jadi tidak akan terkena PPh, tidak akan kena pajak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian utamanya yaitu di C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, di sini itu biasanya akan muncul secara otomatis Bapak Ibu semuanya. Nah, jika tidak muncul secara otomatis, bisa ditambahkan secara manual dengan cara mengklik tombol yang di sini tambah. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di layar sebelah kanan, formulirnya bukti potong baru yang terdiri dari jenis pajak, NPWP pemotong, nama pemotong, nomor bukti pemotongan, atau pemungutan, tanggal bukti potong, dan jumlahnya, jumlah yang dipotong. Untuk jenis pajaknya nanti bisa diisikan seperti di contoh ini pasal 21 untuk NPWP pemotong tanpa tanda baca diisikan seperti di lembar A1 yang diterima dengan kodenya seperti ini. Nanti nama pemotongnya akan muncul secara otomatis yaitu Petrograha Medica. Untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan bisa diisikan di sini sesuai dengan nomor yang ada di A1 yang Bapak Ibu terima, diisikan dengan tanda bacanya sekalian ya Bapak Ibu. Untuk tanggal bukti pemotongan bisa dilihat di bagian paling bawah, itu nanti ada tanggal 17 bulan 1 2023, dan untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, itu bisa lihat di bagian B, yang poin nomor 20. Jika sudah, nanti silakan diklik simpan. Nanti yang menambahkan manual akan otomatis juga muncul di sini ya. Tapi jika sudah muncul otomatis, tidak perlu melakukan penambahan. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 4. Itu nanti kita mulai mengisi identitas. Nah, di sini identitas ini bisa dilihat di bagian di formulir A1, di bagian A, di poin nomor 6. Jadi sama yang seperti yang sebelumnya ya, yang pemilihan statusnya tadi. Itu sebagai contoh di sini adalah kawin. Nanti diisikan di sini adalah kepala keluarga. Kalau misalnya TK ya diisikan TK ya Bapak Ibu, pilih yang tidak kawin. Lihat di formulir 17A1. Kemudian lanjut ke bagian A, penghasilan neto. Di sini
Jadi penghasilan neto dalam negeri sehubungan nomor 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini diisikan dari poin di formulir 17A1, bagian B, angka nomor 14 ya Bapak Ibu. Ini untuk penghasilan netonya dari angka nomor 14 di formulir A1. Kemudian jika sudah, silakan lanjut ke B. Nanti ini nomor 4 ini otomatis ya muncul karena kita sudah mengisikan nomor 1. Nomor 6 juga otomatis. Lanjut ke B, di penghasilan kena pajak. Nah, untuk nomor 7, ini kita lihat juga yang di identitas yang nomor 6 tadi, poin nomor 6. Itu kalau misalnya TK ya dipilih TK 0, nanti kalau kawin K0 ya diisikan 0, K1 dimasukkan pilihan 0 ini dirubah jadi 1, harus disesuaikan dengan bukti potong A1. Kemudian lanjut ke bagian C. Di sini ada PPh terutang. Tolong dipastikan nantinya nomor 9 yang ada di sini PPh terutang itu sama dengan angka nomor 19 di formulir A1. Harusnya sudah sama ya Bapak Ibu. Lanjut ke bagian E. Di sini adalah PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini karena kita sudah mengikuti step-stepnya sesuai dengan A1 yang kita terima, itu seharusnya sudah muncul nihil. Kemudian jika sudah muncul nihil, silakan lanjut ke pernyataan, klik setuju. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman kelima ya. Halaman terakhir untuk formulir 1770S. Nanti tampilannya seperti yang di sebelah kanan. Silahkan klik yang berwarna orange ini. Di sini nanti akan diarahkan ke pilih media pengiriman kode verifikasi. Nah, di sini nanti silahkan ada pilihannya email atau SMS. Saran saya, pengirimannya adalah melalui email. Jadi nanti kita punya histori ininya, ada historinya. Jika sudah, nanti silahkan dicek email Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada email masuk dari DJP untuk kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini nanti silahkan dimasukkan ke kolom kode verifikasi di web di akun DJP-nya ya. Masukkan di sini, kemudian silahkan kirim SPT. Nah, untuk selanjutnya akan muncul survei. Surveinya adalah seperti ini. Ada pilihan puas dan tidak puas. Silahkan dipilih puas ya. Kemudian nanti akan masuk kembali email ke email Bapak Ibu mengenai ini bukti pelaporannya. Jadi nanti ada bukti penerimaan elektronik. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita sudah ada pemberitahuan tahun pajaknya 2022, pembetulan ke-0, status SPT-nya nihil. Dan juga bisa dilihat di arsip ya, yang di e-filing kita itu nomor 1770S, tahunnya tahun 2022, statusnya sudah nihil. Ini berarti sudah terlapor. Jadi untuk formulir 1770S sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga, di mana kita akan mencoba untuk pelaporan SPT 1770SS yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta. Nah, di sini untuk formulirnya sama seperti 1770S, kita pilih yang buat SPT. Untuk formulirnya nanti hanya muncul 3 ini Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Yang sebelumnya kan tadi ada 4 ya. Nah, di sini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Juga dipilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ini dipilih ya, jika memang penghasilan bruto kita di formulir A1-nya memang di bawah 60 juta ya, yang poin nomor 8 ya di formulir A1. Kemudian klik yang SPT 1770SS. Nah, untuk formulirnya nanti kita akan ada 3 halaman saja. Dari yang sebelumnya yang 1770S adalah 5 halaman. Nah, untuk data formulir tahun pajaknya diisi 2022,
status SPT-nya normal, kemudian silakan klik selanjutnya. Dan jika muncul informasi seperti ini, lakukan hal yang sama, yaitu pilih ya, saya akan gunakan data tersebut, kemudian klik OK. Nah, kita akan mulai masuk ke halaman pengisiannya, di mana bagian A, pajak penghasilan, yang perlu kita isi adalah bagian nomor 1 dan di nomor 3. Nah, nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri, sehubungan dengan penghasilan neto dalam negeri, itu diisikan dari angka nomor 14 ya, bagian B di formulir A1-nya kita. Jadi diisi contohnya adalah 38.220.000. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya, di sini adalah TK0 contohnya. Jadi otomatis nanti akan terisi 54 juta. Nah, di sini statusnya otomatis akan nihil. Jadi langsung ke berikutnya. Nah, ini bagian B itu dilewati saja karena memang jarang. Kemudian langsung lanjut ke bagian C ya, daftar harta dan kewajiban. Ini juga wajib diisi. Ini sebagai contoh saja saya masukkan nilai dengan nominal 20 juta untuk harta dan jumlah kewajibannya ada 5 juta. Ini bisa diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian lanjut ke pernyataan. Di pernyataan silakan centang yang setuju. Nanti selanjutnya kita sudah langsung ke halaman terakhir di mana ini halaman untuk mengirim laporan SPT formulir 1770 SS kita. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, silakan diklik di sini, nanti diarahkan ke pilihan media pengiriman video kode verifikasi, email atau SMS, sarannya adalah email. Setelah kita menerima konfirmasi dari DJP, kode verifikasinya, silakan dimasukkan ke e-filingnya di kode verifikasi ya. Kemudian silakan klik kirim SPT. Nanti tampilannya akan muncul informasi tambahan di mana penghasilan Anda di bawah PTKP. Ini bisa diabaikan saja, diklik tutup, dan kemudian silakan mengisi surveinya, diisi dengan puas, dan juga nanti setelah itu akan ada email masuk kembali mengenai bukti penerimaan elektronik bahwasanya pelaporan 1770 SS-nya sudah berhasil. Ini maaf ya, ini contohnya masih yang 1770S. Tapi bisa dilihat di draft SPT ya. Nanti juga bisa dilihat di sini harusnya untuk pelaporannya sudah diterima oleh DJP. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bagikan mengenai pelaporan SPT PPh pasal 21. Khusus yang kita bahas kali ini adalah yang 1770S dan 1770 SS. Dan saran saya, karena mengingat ini sudah mendekati tanggal 31 Maret, mohon untuk bagi yang belum, mohon untuk segera dilaporkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Teo atas materi yang telah disampaikan. Cukup jelas ya Bapak, Ibu, dan rekan PGM sekalian. Ya, jadi semakin paham. Baik, kemudian kita lanjut pada sesi pertanyaan. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu untuk mekanisme tanya jawabnya. Jadi di sini akan ada 2 buah cermin. Untuk cermin pertama ada 3 pertanyaan, kemudian dijawab oleh pemateri. Kemudian ada cermin kedua sejumlah 2 pertanyaan. Nanti ini untuk mekanisme pertanyaannya bisa melalui reskrim ya Bapak Ibu. Nanti bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu, dari SBU mana, nomor NIK-nya berapa, dan sebagai staf apa. Kemudian bisa lanjut pada pertanyaan. Bisa. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu, barangkali. Oh ya, untuk informasi, kemarin kita di pamflet sudah menyantumkan bahwa akan ada gift menarik ya. Untuk peserta teraktif ini maksudnya adalah peserta yang ikut sharing dengan kita pada hari ini.
Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Nanti bisa di-unmute atau di kolom. Silakan raise hand kalau ada pertanyaan seputar materi kita hari ini. Sebenarnya sudah cukup jelas ya pemateri kita hari ini karena nggak ada pertanyaan beberapa menit sudah ditutup ya. Bisa juga di kolom chat mungkin Bapak Ibu kalau berhalangan untuk menyalakan mic-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, mumpung ada sesi tanya jawab seperti ini ya. Mungkin dari Mbak Yayun atau Mbak Nora, ada pertanyaan atau yang hadir di sini? Mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Karena ini merupakan materi yang penting ya. Karena setiap tahun kita harus melakukan pelaporan untuk PPH. Ada gift menarik loh buat teman-teman semua yang aktif. Betul. Wah, ini Mbak Ita sudah tampil. Mau ada pertanyaan Mbak Ita? Mungkin kita tunggu satu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Nah, ini dari AM. Ini dari siapa ya? Ini ada ya. Terima kasih untuk pertanyaannya di kolom chat. Ini kalau boleh tahu dengan siapa ya? Mungkin bisa ini disampaikan dulu namanya, SBU-nya, dan nomor NIK-nya. Di kolom chat juga nggak apa-apa kalau tidak berkenan untuk Ini nanti untuk follow up. Sudah sebagai itu langsung dijawab aja. oh ya baik. Anis, oh dari Mbak Anis dari RSPG. Ya baik Mbak Anis. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kalau tidak melakukan pelaporan ya. Jadi kalau wajib pajak tidak melakukan pelaporan SPT itu nantinya ada dendanya ya. Dendanya adalah 100.000 per tahun. Jadi kalau sudah memiliki NPWP tapi tidak melakukan kewajiban pelaporan, nanti akan mendapatkan surat cinta dari KWP, dari DJP, nantinya pasti akan timbul denda. Nah, dendanya ini harus dibayarkan.
Jadi makanya kami dari staf pajak selalu menghimbau sebelumnya bahwasanya pelaporan SPT itu wajib dilakukan sebelum tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun 2022 ya. Jadi tiap tahun kami akan selalu mengingatkan agar teman-teman sekalian, Bapak Ibu tidak Kelewatan ya. mendapat denda. Mungkin begitu, Mbak Anis. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya boleh, untuk Mbak Anis boleh diinikan nomor nick-nya, nanti akan mendapatkan free gift ya. Nanti bisa ditulis ya untuk dari RSPG. Oke, next. Itu ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Elvina. Jadi Ibu Elvina bisa Oke, jadi pertanyaannya adalah, Mas, apabila kita lupa pelaporan Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Lina. Di sini pertanyaannya adalah kalau lapornya terlambat, misalnya tanggal 1, lapornya terlambat ya, melebihi tanggal 31 Maret, apakah masih bisa dilaporkan? Masih bisa, tapi untuk batasannya adalah tanggal 31 Maret ya. Jadi kalau sudah melebihi batas waktu tanggal 31 Maret, misalnya di tanggal berikutnya bulan April, bulan Mei, itu masih bisa dilaporkan, namun nantinya tetap akan ada dendanya karena batas maksimal pelaporannya itu adalah tanggal 31 Maret. Jadi begitu ya. Makanya diingatkan kembali untuk teman-teman semua untuk pelaporannya adalah sebelum tanggal 31 Maret. Jadi momen ini di last minute pelaporan SPT PPH 21 orang pribadi ini adalah mengingatkan kembali mumpung masih ada waktu 13 hari silakan untuk dilaporkan. Jadi begitu ya Mbak Lina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, cukup jelas ya. Sepertinya apa cukup jelas? Ibu, kalau masih belum jelas bisa disampaikan. Sudah cukup ya? Sudah menjawab ya Ibu. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Departemen Keuangan PPTGS. Itu kalau ini kurang lebih ikut ya jawabannya. Bisa diulangi lagi mungkin Mas jawabannya. Itu ada yang Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Departemen Keuangan HO. Wah, ini teman seruangan berarti. Ya, untuk pertanyaannya mungkin sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Jadi sama seperti pertanyaannya Mbak Lina, di mana pelaporannya lebih dari tanggal 31 Maret. Jadi nantinya masih bisa lapor dan tetap ada dendanya. Jadi kemungkinan nanti akan ada surat cinta dari KPP ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup menjawab lagi. Ini ada yang raise hand ya dari Ibu Enika Jaja. Silakan Ibu bisa di Ya, terima kasih. Izin bertanya, kalau untuk yang punya pekerjaan bebas seperti saya kan ada pekerjaan bebasnya. Lah, untuk pelaporannya itu kan ada ini ya, kan kita dapat form A1 sama yang potongan bulanan itu. Lah, untuk yang form A1 itu kalau saya jadikan satu dengan yang potongan bulanan, jadi otomatis yang form A1-nya masuk normal 50% itu boleh apa enggak? Itu kan form A1-nya itu saya taruh di kolom C. Jadi tapi kalau misalkan saya jadikan satu sama potongan normal itu boleh apa enggak? Itu pertama. Terus yang kedua itu kalau misalkan ada kesalahan seperti itu atau misalkan ada kesalahan ngisi itu sehingga kita ada kurang bayar itu, kalau misalkan amit-amit jangan, kalau kita dapat surat
Putus-putus. Cinta itu ada denda apa enggak? Ya, itu aja sih. Apa sudah jelas? Halo? Halo? Ya, sudah Halo? jelas. Ya, udah jelas pertanyaannya. Ya, sudah jelas. Ya, Baik, oke. terima kasih untuk Dokter Erika untuk pertanyaannya. Jadi saya ulang kembali ya untuk pertanyaannya, apakah bukti potong yang A1-nya itu boleh dimasukkan digabung dengan norma ya? Ya, Ya, Dok. ya betul. Nah, kalau saran saya untuk bukti A1-nya ini tidak bisa digabungkan dengan norma ya, karena kan eh, berbeda. Kalau yang untuk A1-nya itu dengan pekerjaan dengan perusahaan yang satu pemberi kerja yang memang sudah dipotong. Jadi nanti dimasukkannya yang di bagian C tersebut. Jadi begitu. Dan nanti untuk tadi sama ini ya, kalau misalnya ada Ya, denda atau kurang misalkan bayar ya? kalau misalkan ada surat-surat dari pajak itu kalau ya kita dikena denda apa enggak ya? Kalau ada salah-salah itu kita kena denda apa enggak? Tergantung suratnya ya, Dok. Jadi nanti kita lihat dulu suratnya itu isinya apa. Biasanya kalau suratnya itu adalah STP atau apa, nanti kan ada muncul, oh ini kita ada denda nih, jadi kita berarti ya memang harus membayar. Tapi kalau misalnya ada surat cuma untuk konfirmasi saja, ya kita perlu jawab konfirmasi tersebut. Begitu, Dok. Kalau misalkan kita salah isi, misalkan kita salah isi terus disuruh koreksi, ternyata memang ada kurang bayarnya, itu kan ada denda apa enggak? Oh, itu nanti pembetulan saja. Nanti kalau pembetulan itu menunggu surat dari STP dari kantor pajak, begitu, Dok. Biasanya sih nanti akan Misalkan terhitung dari selisihnya itu. ya misalkan pembetulan ternyata kurang 3 juta misalkan gitu. Lah terus itu Ya, apa kurang bayar 3 juta. Ya lah terus kan karena pembetulan itu didenda enggak? Ditambahi 3 juta tambah denda gitu. ya nanti ini untuk dendanya akan timbul surat-surat dari kantor pajak, tapi itu atas selisihnya saja, selisih kurang bayarnya saja. Jadi kalau Oh. misalnya selisihnya 3 Oh juta, iya. nanti dendanya dari 3 juta itu saja. Ya berarti kalau misalkan ada salah masukkan terus habis itu kita apa misalkan suruh pembetulan, selisihnya itu kena denda berarti ya yang kita salah itu ya. Iya, betul. Nanti ada tarifnya Oh, oke. tersendiri, jadi dendanya perhitungannya nanti dari surat cintanya tersebut, Dok. Oh, oke oke enggak lah saya isi yang benar aja. Iya, iya. Ya, Ya, saya harap tidak ada kurang bayar atau ya, denda ya ya. buat Saya isi yang benar aja. teman-teman semua. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Ibu Dokter Erika. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan lagi dari Pak Faril, Pak PGM. Untuk pengisian data itu seharusnya seperti apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Faril ya. Untuk pengisian data dan harta ya. Harta. Oh, harta. Untuk pengisian data harta itu seharusnya seperti apa? Apakah ada batasan nilai tertentu? Untuk batasannya tidak ada batasan ya. Tapi untuk harta itu memang wajib diisi. Kalau saran saya adalah sereal mungkin. Kalau misalnya punya rumah nilainya 1 M ya silakan diisi 1 M. Kalau misalnya punya tabungan 100.000 ya silakan diisi 100.000. Tapi syaratnya adalah pengisian di bagian harta itu wajib diisi. Kembali lagi saran saya adalah sereal mungkin untuk menghindari pemeriksaan oleh kantor pajak ya. Karena DJP sendiri sudah berkolaborasi dengan beberapa lembaga negara, beberapa ini lembaga untuk bisa melacak harta kita. Jadi saran saya ya seperti itu, dilaporkan secara real ya. Untuk batasannya tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup menjawab ya Ibu Faril. Jawaban dari Mas Pino. Nah tadi kan juga ada yang
ya orang pajak bisa nge-trace ke bank-bank terkait di data kita. Takutnya kalau pengisiannya tidak ada nanti bisa ke-trace. Oke, ditutup sekarang. Oke, jadi karena tadi telah kita batasi ya Bapak Ibu untuk 5 orang penanya saja. Dan karena waktu durasinya sudah melebihi jam 10, jadi kita akan menutup tanya jawab hari ini. Insya Allah untuk pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum terjawab akan kami tampung. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya sebelumnya. Nanti bisa menghubungi kita ke nomor extension berapa? 2233. Barangkali ada 223. Jika ada yang masih mau didiskusikan atau mau ditanyakan lebih lanjut ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga weekend Bapak Ibu semuanya menyenangkan. Ya, selamat menghabiskan waktu weekend. Dan semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Buna dan Bu Ansya Pramatyo pamit undur diri. Nanti untuk gift-nya akan diserahkan pada hari Senin ya, Bapak Ibu yang sudah saya follow tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Mama katanya kalau mama sudah itu